100% petani tidak tahu dan bagaimana cara agar tanaman kita itu menyerap nutrisi secara maksimal sampai 99% diterima oleh tanaman, dan tanaman kita akan menjadi tumbuh subur ketika kita menaburkan pupuk tersebut maupun menyeprai pada tanaman kita, termasuk untuk tanaman padi. Dengan cara ini tanaman padi kita itu akan tumbuh subur dan buahnya akan menjadi berat dan terisi sampai pangkal, sahabat ya, dan panen kita itu bisa menjadi 12 kali lipat. Nah, cara ini memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi kita dan panen kita itu akan melimpah ruah. Cara agar panen padi melimpah sampai 12 kali dari biasanya, sahabat ya. Dan itu tidak mudah. Sahabat perlu mengetahui cara merawat padi dari awal sampai panen, sahabat ya. Dan banyak sekali faktor menurut saya sehingga membuat kita itu gagal panen, entah disebabkan penyakit dan juga hama. Dari itu, di sini saya akan berbagi tips merawat padi agar hasil panen melimpah menggunakan pupuk yang diracik sendiri. Faktor utama agar mencapai target hasil maksimal itu sebenarnya mudah sekali. Adalah pertama, sahabat ya, kesuburan tanah dan pengolahan lahan. Dan berapa banyak anakan padi yang produktif dan varietas yang digunakan, apakah bibit tersebut anakan aja banyak dan tahan terhadap hama dan juga penyakit, sahabat ya. Dan juga faktor kesuburan tanah. Kita tidak bisa mengendalikan pupuk sintetis 100% atau pupuk kimia agar tanaman padi kita itu hasilnya maksimal, melainkan penggunaan pupuk organik padat yang lebih agar kesuburan tanah terjaga. Dan seterusnya, sahabat ya, baru anakannya itu bisa banyak dan juga produktif, sahabat ya. Dan jangan lupa, sahabat ya, menggunakan bibit muda agar anakan padi meningkat dan juga produktif. Dan untuk fase generatif atau fase bunting sampai mengeluarkan malai, mengeluarkan buah, yang dibutuhkan tanaman adalah nutrisi lengkap, sahabat ya, seperti misalkan nitrogen, fosfor, dan juga kalium, dan pupuk majemuk seperti misalkan MKP yang tinggi akan fosfor dan kaliumnya, dan juga didampingi unsur hara mikro misalkan seperti tembaga, boron, besi, mangan, seng, serta unsur hara mikro lainnya termasuk unsur hara kalsium yang sangat dibutuhkan di fase itu. Nah, fase-fase inilah yang dibutuhkan nutrisi yang cukup, sahabat ya, dan hasil panen kita itu sampai 12 kali lipat. Dari itu penggunaan pupuk yang sangat maksimal itu dispray dua kali dalam 1 minggu sehingga sampai padi kita itu meruduk bobot padi kita itu akan berat dan berisi penuh, sahabat ya. Dan jangan lupa adalah penggunaan fungisida yang tetap dan juga aktif, sahabat ya, dan juga penggunaan insektisida yang maksimal, yaitu termasuk di fase generatif adalah insektisida sistemik, sahabat ya. Untuk membuat pupuk racikan yang saya sudah bilang itu adalah pertama, sahabat, di sini kita menggunakan I4. I4 ini adalah decomposer ya, pelarut fosfor dan penambat nitrogen, sehingga bisa melarutkan dari pupuk ke daun yang kita akan gunakan ini. Nah, sahabat, untuk pupuk daunnya di sini kita memakai MKP. MKP ini sangat bagus sekali ketika fase bunting, sehingga buah pada padi kita itu akan berisi penuh dan berisi sampai pangkal. Dan juga, sahabat, MKP ini ya, itu bisa menaikkan dari bobot padi kita. MKP ini kita lihat unsur haranya yaitu dari unsur hara fosfat dan juga kalium ya. Fosfatnya itu sampai 52% dan kaliumnya itu sampai 30%, 34% begitu, sahabat ya. Nah, pupuk MKP ini harganya kurang lebih 60.000 dan ini kita bisa iritkan ntar ya dengan memakai cara dan racikan ini. Dan untuk bahan yang kedua yang kita gunakan setelah dari I4 bersama MKP ini, sahabat ya, adalah, nah, di sini kita menggunakan telur. Ya, telur adalah satu biji ya. Telur ini yang kita gunakan, terserah sahabat bisa memakai telur ayam itik maupun telur bebek. Telur ini tinggi proteinnya yang bagus untuk tanaman sehingga bisa menyerap nutrisi yang pada MKP ini secara cepat dan maksimal. Nah, pertama alatnya kita siapkan alat kosong ini ya. Alat kosong yang kurang lebih berukuran setengah liter air, dan di sini kita siapkan telur tersebut ya. Nah, telur 1 biji, sahabat. Nah,
langsung kita buka aja dari telur sebanyak 1 biji ini sahabat ya. Oke. Nah, setelah kita buka, biasanya dari telur ini kita sama kulitnya, karena kulitnya emang tinggi kalsium. Tetapi ntar ada unsur hara mikro yang akan kita tambahkan sahabat ya. Makanya kita tidak memakai dari ini kulit telur tersebut. Dan bahan seterusnya yaitu MKP. Pertama sahabat, di sini kita penuhin aja sendoknya ya, 1 sendok seperti ini. MKP ini sebenarnya sudah bisa langsung larut ke air dan bisa kita langsung menyeprainya ke tanaman padi kita. Tetapi dengan memakai cara ini, itu akan hasilnya lebih maksimal dan pertumbuhan bobot padi kita itu akan lebih bagus. Nah, itu yang kedua. Dan ini yang ketiga sahabat ya. Di sini kita memakai 3 sendok saja. Nah, setelah kita masukkan telur bersama MKP tersebut, jangan lupa kita aduk-aduk merata seperti ini sahabat ya, sampai benar-benar larut. Emang sebenarnya dari MKP ini yang harus didahului adalah yang sifatnya susah larut, seperti grendulan, seperti MKP ini sahabat ya. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini sahabat udah larut ya. Setelah larut dari MKP bersama telur tersebut, di sini kita masukkan I4. I4 ini adalah bagusnya kita itu bisa melarutkan fosfat dari secara alami tanaman kita itu sudah ada fosfatnya tersendiri. Tetapi kita menambahkan dari bioaktivatornya ini agar lebih hasilnya maksimal, dan sehingga fosfat di dalam tanah itu juga cepat diserap oleh tanaman dan juga pada pupuk tersebut. Nah, di sini kita memakai 2 tutup dari I4 ini sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita aduk-aduk merata bersama I4 tersebut sahabat ya. Nah, ntar untuk dosisnya itu sangat-sangatlah irit sahabat ya. Oke, setelah kita merasa larut benar-benar dari MKP, telur dan juga I4 tersebut, nah ini udah larut ya, baru kita tambahkan 1 bahan lagi di sini sahabat ya. Nah, kita ambil bahannya. Nah, di sini kita memakai air kelapa. Air kelapa sebanyak 1 biji sahabat ya. Nah, di sini saya mendapatkan kurang lebih 500 ml dari dosis dan ukuran dari pupuk yang kita bikin ini. Kalau 1 buah kelapa itu tidak mencapai 500 ml atau tidak mencapai setengah liter, sahabat bisa tambahkan air kelapanya 1 biji lagi sehingga menjadi 2 biji, sehingga ukurannya ntar menjadi setengah liter atau 500 ml. Nah, kita aduk-aduk merata dari bahan tersebut. Nah, air kelapa ini tujuannya adalah dia mempunyai zat aktivator tersendiri ya, sehingga mempercepat pertumbuhan pada buah padi kita. Nah, ini udah larut ya sahabat. Setelah ini sahabat baru kita masukkan ke dalam botol yang berukuran 500 ml. Nah, ini udah masuk semuanya sahabat ya. Nah, di sini kita melakukan penutupan dan kita biarkan dari bubuk ini 3 hari 3 malam sahabat ya, baru kita aplikasikan ke tanaman padi kita. Untuk tanaman cabai silahkan sahabat lakukan sistem kocor. Nah, untuk dosisnya itu 10 ml per liter air untuk sistem spray, dan untuk sistem kocor 25 ml per liter air. Nah, begitu ya sahabat. Dan untuk tanaman yang besar sehingga buahnya itu menjadi banyak seperti alpukat, durian, sahabat bisa gunakan 1 gendongan semprotan dari bahan ini sahabat ya. Nah, begitu. Dan semoga sahabat bisa pahami. Kalau tidak paham silahkan tanya di kolom komentar. Nah, itu dia sahabat ya. Jangan lupa sahabat, setelah jadi pupuk tersebut di-spray seminggu itu 2 kali sahabat ya. Dan jangan lupa kalau bisa ntar ditambahkan boron sahabat ya. Boron itu unsur hara mikronya itu sangat lengkap sekali di situ dan bisa memaksimalkan dari kinerja dari pupuk MKP tersebut sahabat ya. Dan semoga bermanfaat. Silakan sahabat klik video ini tentang bagaimana cara mengendalikan hama pada tanaman padi kita. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.